GPI CK7. Adik-adik, sekarang ini kita mau memulai ibadah kita. Nah, sebelum kita memulai ibadah, ada peraturan yang harus kita ikuti. Yang pertama, sebelum mengikuti ibadah, adik-adik sudah harus mandi dan jangan lupa pakai baju yang rapi. Yang kedua, untuk adik-adik yang masih bermain, disimpan dulu ya mainannya. Dan untuk adik-adik yang masih makan, berhenti dulu makannya dan bisa dilanjutkan setelah selesai ibadah. Yang ketiga, siapkan hati untuk memuji, menyembah, dan mendengarkan firman Tuhan. Oke adik-adik, kita akan memulai ibadah. Sebelum kita memulai ibadah, yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu hari ini. Tuhan, kami akan memulai ibadah kami hari ini ya Tuhan. Berkati kami agar kami bisa mendengarkan firman-Mu dengan sungguh-sungguh. Terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kalian kenapa? Kok bete kesal begitu? Itu sikap hati tidak baik loh. Daripada begitu, mending kalian ubah sikap hati kalian menjadi sukacita. Gimana? Oke. Nah sekarang, yuk sama-sama kita bersukacita memuji Tuhan. Adik-adik di rumah, yuk sama-sama kita bangkit berdiri. Tepuk tangan bersama ya. Oh, sukacitaku, pam pam pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, Yesus sumber kehidupanku. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh.
Padanya ku berserah, Yesus sumber kehidupanku. Haleluya. Adik-adik, sekarang kita mau menyembah Tuhan. Yuk sama-sama kita berikan sikap hati yang terbaik. Kita minta sama Tuhan untuk membentuk hati kita supaya jadi serupa dengan gambarnya. Yuk adik-adik, kita sekarang sungguh-sungguh sama Tuhan. Bapa, Kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduanku tinggikan namamu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalammu. Ubah hatiku seputih hatimu, setulus salibmu, kasih-Mu Tuhan. Biar mataku seperti mata-Mu, pancarkan kasih-Mu. Ku mau jadi seperti-Mu. Kami siapkan hati kami Tuhan untuk dibentuk jadi seperti-Mu. Bapa, Kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduanku tinggikan namamu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalammu. Ubah hatiku seputih hatimu, setulus salibmu, kasih-Mu Tuhan. Biar mataku seperti mata-Mu, pancarkan kasih-Mu. Ku mau jadi seperti-Mu. Ajar kami Tuhan untuk jadi seperti-Mu. Terima kasih Bapa. Haleluya. Yuk adik-adik, sekarang kita mau berdoa. Lipat tangan kalian, tutup matanya. Tuhan
Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari ini kami boleh memuji menyembah Engkau Tuhan. Dan sekarang Tuhan kami mau siapkan hati kami Tuhan untuk dibentuk supaya serupa dengan Engkau. Dan kami juga Tuhan mau mendengarkan firman-Mu, biarlah setiap firman yang ditanam dalam hati kami boleh bertumbuh, berbuah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, haleluya, amin. Shalom adik-adik, hari ini aku habis buat guci. Walaupun gak mudah, tapi hasilnya bagus ya. Nah adik-adik, firman Tuhan hari ini ada berkaitan dengan sesuatu yang dibentuk loh. Nah apa ya? Tapi sebelum masuk ke firman Tuhan, kita ayat hafalan dulu yuk. Ayat hafalan hari ini diambil dari Yesaya 64 ayat 8b. Kamilah tanah liat dan Engkaulah yang membentuk kami, dan kami sekalian adalah buatan tanganmu. Nah, mudah kan adik-adik? Kita ulangin sekali lagi ya. Ayat hafalan hari ini diambil dari Yesaya 64 ayat 8b. Kamilah tanah liat, dan Engkaulah yang membentuk kami, dan kami sekalian adalah buatan tanganmu. Kita ulangi sekali lagi adik-adik. Yesaya 64 ayat 8b. Kamilah tanah liat, dan Engkaulah yang membentuk kami, dan kami sekalian adalah buatan tanganmu. Nah adik-adik, ayat hafalan tidak sulit kan? Jangan lupa dihafalin ya. Nah sekarang kita mau masuk firman Tuhan. Adik-adik duduk yang manis, siapkan telinga. Sekarang kita masuk firman Tuhan. Halo, shalom adik-adik. Hari ini Kak Natali sedang berkunjung ke Pottery Workshop. Adik-adik, Pottery Workshop itu adalah kerajinan hasil tanah liat loh. Berikut hasilnya. Nah, ini semua dibuat oleh temannya Kak Natali loh. Namanya Kak Sharon. Kak Sharon itu seseorang yang terkenal dan pengrajin tanah liat yang berbakat loh. Nah, adik-adik ada yang mau kenal nggak dengan Kak Sharon? Yuk, kita panggil sama-sama Kak Sharon yuk. Kak Sharon. Halo Kak Natali, halo adik-adik semuanya. Selamat datang di workshop aku. Kak Sharon, ini semua dibuat oleh kakak ya? Iya dong. Kak, tanah liat itu apa sih Kak? Nah, tanah liat itu ini loh Kak Natali dan adik-adik semuanya. Tanah liat itu adalah bahan yang digunakan untuk dapat dibentuk menjadi sesuatu yang berguna. Contohnya seperti gelas yang Kak Sharon buat ini. Nah, ada juga mangkok, cangkir, vas bunga, piring, dan barang-barang lain yang juga berguna. Oh, begitu ya Kak. Proses pembuatannya bagaimana Kak? Sehingga benda ini bisa menjadi alat yang berguna. Nah, kalau untuk proses pembuatannya, pertama tanah liat harus dibentuk dengan cara ditekan-tekan perlahan. Nah, dibuat sesuai dengan yang kita inginkan. Kalau tanah liatnya sudah kering, kita harus tambahkan air, Kak. Ini airnya. Lalu kita tempelkan ke sini. Lalu jadi mudah deh kita bentuk. Nah, setelah jadi, kita harus melalui namanya proses pembakaran, Kak. Supaya tanah liatnya menjadi kuat dan bisa digunakan. Oh, berarti proses pembuatan yang terpenting itu adalah bagian dibuat pelan-pelan, Betul. ditekan pelan-pelan, dan hati-hati ya Kak. Betul, Kak. Oh, begitu adik-adik proses pembuatannya. Terima kasih ya Kak buat informasinya. Sama-sama Kak Natali. Sama-sama adik-adik semua. Bye-bye Kak. Bye-bye. Adik-adik, di Alkitab ada juga loh pekerjaan seperti Kak Sharon, yaitu membuat benda dari tanah liat. Namanya adalah tukang periuk. Adik-adik pernah dengar nggak tukang periuk itu apa? Nggak pernah ya? Kakak mau cerita nih adik-adik, bagaimana sih pekerjaan tukang periuk itu membuat tanah liat? Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, adik-adik siap-siap duduk yang manis, kita mendengarkan firman Tuhan ya. Kita bisa baca firman Tuhan dari Yeremia 18 ayat 1 sampai 17. Siap-siap ya adik-adik?
Adik-adik, berikut loh ceritanya. Pada waktu itu Tuhan sedih loh melihat bangsa Israel yang tidak taat dengan firman Tuhan. Mereka menyembah Allah lain. Lalu Tuhan berfirman kepada Nabi Yeremia supaya Nabi Yeremia itu pergi ke rumah tukang periuk. Apa yang dilakukan Nabi Yeremia ya? Nabi Yeremia itu taat loh sama Tuhan. Lalu dia pergi berjalan sampai di rumah tukang periuk. Nah, pas banget pada saat itu tukang periuk sedang bekerja. Dan Yeremia memperhatikan tukang periuk yang sedang bekerja. Dia ambil tanah liat, dia letakkan, lalu dia ambil air karena masih keras tanah liatnya, dia bentuk menjadi bejana yang diinginkan oleh tukang periuk. Pada saat dibuat, ada kalanya bejana itu rusak, adik-adik. Nah, yang bisa memperbaiki bejana itu hanya tukang periuk. Nah, tukang periuk itu akan memperbaiki bejana itu menjadi bejana lain yang menurut pemandangan dia baik. Pada saat itu, Nabi Yeremia melihat dan Tuhan berkata kepada Nabi Yeremia, seperti bejana di tangan tukang periuk, demikian juga bangsa Israel di tangan Tuhan. Nah, adik-adik, firman Tuhan hari ini kita belajar bahwa bejana adalah hati kita, tukang periuk adalah Tuhan. Jadi pada saat itu bangsa Israel tidak taat dan tidak setia pada Tuhan, sehingga membuat mereka jauh dari Tuhan. Padahal Tuhan mau mereka mendekat kepada Tuhan. Nah, adik-adik, mungkin kita pernah juga memiliki sikap hati yang tidak baik. Adik-adik tahu nggak ya sikap hati yang tidak baik itu apa? Nah, sikap hatinya itu adalah pertama, malas berdoa. Kedua, malas merenungkan firman Tuhan. Yang ketiga, malas menyembah Tuhan. Mungkin adik-adik juga suka marah-marah di rumah dengan mama dan papa. Nah, adik-adik, hanya Tuhan yang bisa mengubah hati kita menjadi hati yang baru. Adik-adik mau tahu nggak? Apa sih yang harus kita lakukan supaya Tuhan bisa mengubah hati kita? Pertama, adik-adik itu harus datang terlebih dahulu kepada Tuhan Yesus. Caranya gimana ya Kak? Caranya adalah berdoa, membaca firman Tuhan, dan merenungkannya siang dan malam. Yang kedua, adik-adik harus membuka hati supaya Tuhan Yesus mengubah hati kita menjadi baru. Dan yang ketiga, adik-adik harus siap untuk setiap proses yang dihadapi. Seperti tanah liat yang melewati proses pembentukan pelan-pelan, teliti, bahkan dibakar. Demikian juga kita adik-adik diproses oleh Tuhan. Percaya bahwa Tuhan pasti akan menolong kita untuk melewati proses kehidupan. Pasti adik-adik bingung ya, proses itu contohnya seperti apa ya? Nah, begini adik-adik, misalnya kakak ambil contoh. Di rumah, adik-adik sedang main. Tiba-tiba ada dede atau kakak yang mau bergabung dengan adik-adik bermain. Adik-adik kesel, langsung marah. Jangan ya, jangan main-main sama aku. Nah, karena sudah belajar firman Tuhan ini, adik-adik ingat bahwa Tuhan itu bisa mengubah hati kita menjadi baru. Adik-adik sudah datang terlebih dahulu kepada Tuhan. Adik-adik sudah membuka hati sehingga Tuhan bisa mengubah hati adik-adik menjadi baru. Begitu kejadian ini terjadi, adik atau kakak mau bermain dengan adik-adik, adik-adik gak marah lagi. Adik-adik bisa bilang, yuk main bersama. Sikap hati adik-adik berubah, jadi berbagi, jadi suka menolong. Nah, itulah yang dimaksud dengan proses. Begitu adik-adik sudah melakukan 3 hal ini, percaya adik-adik dan taat bahwa Tuhan Yesus akan bersama dengan adik-adik. Adik-adik akan menjadi garam, terang, berkat dimanapun Tuhan tempatkan adik-adik. Baik di rumah, di sekolah, dimanapun. Nah, adik-adik, kakak mau tanya, siapa di sini yang hatinya mau dibentuk dan diubah menjadi baru oleh Tuhan Yesus sehingga menjadi berkat dimanapun Tuhan tempatkan adik-adik? Saya! Nah, yuk kita sama-sama berdoa dan minta sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus,
Terima kasih buat firman hari ini Tuhan. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, ampunilah kami atas segala kesalahan kami, memiliki sikap hati yang tidak baik selama ini. Hari ini Tuhan, kami membuka hati kami, biarlah Tuhan mengubah hati kami, sehingga kami bisa menjadi berkat, bisa dibentuk dimanapun Tuhan mau. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Haleluya, amin. Shalom teman-teman, kini tiba saatnya kita Bible Quiz. Kita mulai dari kelompok pertama, yaitu dari toddler, little blessing, sampai sekolah minggu kelas kecil. Kita mulai dari pertanyaan pertama. Judul firman Tuhan hari ini adalah A. Hati yang mau diubah, B. Hati yang mau dibentuk. Jawaban yang benar adalah B. Hati yang mau dibentuk. Pertanyaan kedua. Tukang periuk adalah orang yang membuat bejana atau wadah dari A. Tanah liat, B. Pasir. Jawaban yang benar adalah A. Tanah liat. Pertanyaan ketiga. Cerita Alkitab Tanah Liat di tangan tukang periuk diambil dari kitab A. Yesaya, B. Yeremia. Jawaban yang benar adalah B. Yeremia. Lanjut ke kelompok 2, yaitu dari kelas 2 SD sampai kelas 6 SD. Pertanyaan pertama. Apa yang akan dilakukan tukang periuk jika bejananya rusak? A. Membuangnya ke tempat sampah, B. Membuatnya kembali menjadi bejana lain, C. Membiarkannya rusak. Jawaban yang benar adalah B. Membuatnya kembali menjadi bejana lain. Pertanyaan kedua. Firman Tuhan hari ini, tanah liat dan tukang periuk menggambarkan siapa? A. Kita dan sesama manusia, B. Kita dan teman dekat, C. Kita dan Tuhan. Jawaban yang benar adalah C. Kita dan Tuhan. Pertanyaan ketiga. Apa yang akan Tuhan lakukan ketika sikap hati kita tidak sesuai firman Tuhan? A. Tuhan memberikan hati yang baru, B. Tuhan akan menghukum kita, C. Tuhan akan meninggalkan hati kita. Jawaban yang benar adalah A. Tuhan akan memberikan hati yang baru. Pertanyaan keempat. Bagaimana sikap kita ketika Tuhan sudah memberikan hati yang baru? A. Menolak hati yang baru dan hidup dalam damai, B. Taat dan tetap hidup dalam ketidakbenaran, C. Taat dan percaya pada proses Tuhan. Jawaban yang benar adalah C. Taat dan percaya pada proses Tuhan. Pertanyaan kelima. Firman Tuhan hari ini diambil dari kitab A. Yeremia 18 ayat 1-17, B. Yeremia 19 ayat 1-17, C. Yeremia 17 ayat 1-17. Jawaban yang benar adalah A. Yeremia 18 ayat 1-17. Wah, teman-teman pasti hebat menjawab semuanya dan pasti benar semua. Jangan lupa minggu depan didengarkan kembali firman Tuhannya. Sampai jumpa. Shalom, untuk adik-adik yang ingin bertemu dengan teman-teman dan kakak-kakak sekolah minggu, mari bergabung dalam acara Reconnected yang diadakan melalui aplikasi Zoom. Di sini kita akan membahas firman Tuhan yang ada di ibadah anak online secara bersama-sama, sehingga kita bisa bertumbuh di dalam Tuhan. Acara ini akan diadakan setiap hari Minggu pukul 2 siang dan dibagi menjadi 2 kelas, yaitu kelas Bahasa Indonesia dan Bahasa Mandarin. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi nomor yang tertera pada layar berikut ini. Bagi adik-adik dan papa mama yang membutuhkan dukungan doa, dapat menghubungi nomor berikut ini. Shalom teman-teman, ibadah hari ini sudah selesai. Tapi sebelum itu, kita berdoa dulu ya. Mari kita lipat tangan, tutup mata. Kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami bersatu hati berdoa dan mengucap syukur atas ibadah hari ini yang berjalan dengan baik. Tuhan, terima kasih karena sudah menyertai kami dari awal, pertengahan, sampai akhir.
Kami percaya firman Tuhan hari ini dapat dimengerti agar tanam di hati kami. Sekarang kami berdoa untuk bangsa kami, Indonesia. Tuhan berkati Indonesia agar terbebas dari COVID-19 dan krisis ekonomi global. Kami berdoa agar Tuhan Yesus melawat bangsa kami agar jadi perlawanan jiwa terbesar. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya Engkau akan mendengar doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Tuhan Yesus yang baik, hari ini kami mau berdoa untuk Bapak Joko Widodo dan Bapak Wakil Presiden Bapak Ma'ruf Amin. Berkatilah mereka dan keluarganya supaya mereka bisa memimpin bangsa Indonesia ini lebih baik. Kami juga mau berdoa untuk Opa Niko dan Opa Yanto supaya mereka dan keluarganya sehat selalu, diberikan hikmat dan berkati pelayanan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Tuhan, kami berdoa untuk tim medis berikan kekuatan dan kesabaran dalam menangani pasien COVID-19. Kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang sedang sakit oleh bilur-bilur darah Yesus segera sembuh. Kami juga berdoa untuk vaksin COVID-19 semoga segera bisa digunakan bagi masyarakat Indonesia. Di dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini kita belajar tentang Tuhan Yesus menjadi tukang periuk yang membentuk hati kita semua. Mari adik-adik kita minta Tuhan bentuk hati kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, sebelum kita berpisah, mari angkat tanganmu tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Kita akan terima berkat yang datang dari Tuhan Yesus. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih karunia di dalam Anak yang tunggal, Yesus Kristus. Bersama dengan Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kali yang kedua menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.